Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan, serta merindukan akan kebenaran firman Allah. Kita nyanyikan pujian penyembahan, bawaku lebih dalam.
hari dalam seminggu ini, kita tetap percaya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita masing-masing, kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Tanpa kita lihat, Dia bekerja di dalam kita. Haleluya. Yang menuntun, membimbing kita. Haleluya. Akan menegur, mengingatkan kita senantiasa untuk terus kita lebih dekat kepada Tuhan. Ingat Tuhan senantiasa. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan Dia senantiasa membawa kita semua semakin lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh merindukan hadirat Allah, merindukan Roh Kudus menjelma kita masing-masing, memenuhi kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Menuntun langkah hidup kita menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Kita mohon kuasa Roh Kudus menjamah kita, memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus tolong kami, bahwa kami Tuhan lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita jalani. Dan senantiasa kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, selama-lamanya Dia baik. Haleluya, haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kita rindu hadirat Allah, kuasa Allah, lewat pujian, lewat penyembahan. Tuhan hadir di tengah kita, melawat kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang membutuhkan pertolongan ditolong oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Engkau dengan iman, haleluya, dengan penuh percaya, berharap hanya kepada Tuhan, penolong kita satu-satunya. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku bangkit berdiri bersama-sama. Kita rindukan, kita dibawa lebih dalam lagi oleh kuasa Roh Kudus, masuk hadiratnya. Haleluya, haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadiratmu, lebih lagi.
inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau bawa kami lebih dalam masuk hadirat-Mu menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, sebab inilah kehendak Bapa di sorga. Ini kehendak Yesus supaya kami sempurna seperti Bapa di sorga. Tolonglah kami Tuhan. Roh Kudus pimpin, tuntun, bimbing kami Tuhan. Topang kami senantiasa untuk hidup dalam jalur kebenaran firman-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Engkau jamah kami satu persatu Tuhan. Berikan roh kebebasan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan Tuhan, Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu untuk siap menerima berkat firman Allah. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dalam tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu, dengan kesungguhan hati Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk satu. Shalom Bapak Ibu semua. Kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Bagaikan berjalan
Tuhan, Pak Ustaz kami akan memuji-muji Engkau lebih lagi Tuhan. Tolong layakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita mau yang selanjutnya. Selanjutnya
inilah yang terakhir kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan ini
menjaga, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau tetap setia dan semakin setia hanya bersandar berharap kepada Engkau, satu-satunya penolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Haleluya, Kau berkati seluruh kehidupannya. Semakin suci, semakin kudus, semakin sungguh-sungguh melayani Engkau. Dan kami yakin dan percaya semua yang diperlukan, dibutuhkan, Tuhan pasti menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Kau urapi pelayanan mereka, sehingga haleluya anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang bisa menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami mendengar firman Allah, urapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Nyatakan isi hati-Mu, urapan di bawah kuasa-Mu, rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi kekuatan dalam penghiburan, pertolongan bagi kami untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih mentaati akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh sapa kanan kirinya dulu saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan yang paling mengerti setiap keadaan saudara dan saya. Tuhan yang paling peduli, dan hanya Tuhan yang bisa menolong kita dengan tuntas. Haleluya. Mari saudara, kita lagi sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi saudara ya. Seminggu sudah berlalu lagi, dan seperti kita sudah pelajari beberapa kali ini saudara, gereja ini seperti markas besar saudara ya. Setiap kali kita datang beribadah bersama-sama, kita dikuatkan, kita disegarkan, kita dibangunkan lagi, kita dibaharui untuk kita diutus lagi bersama-sama. Dan saudara, beberapa minggu ini kita sudah merenungkan satu judul ini saudara ya, yaitu tentang amanat-amanah saudara ya. Bagaimana Tuhan mengutus saudara dan saya. Hari-hari ini kita merenungkan firman, bukan hanya firman penghiburan, bukan hanya firman pengajaran, tetapi kita sama-sama merenungkan firman pengutusan. Karena Tuhan rindu menyatakan anugerahnya, menyatakan kasihnya lebih lagi waktu kita sama-sama bergerak bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, mungkin beberapa dari saudara pernah ada yang belajar les saudara ya, les menyetir, atau mungkin anak-anak yang les bulu tangkis atau les sepak bola dan seterusnya. Waktu anak-anak itu belajar sepak bola saudara ya, pelatihnya itu tidak cuma belajar di kelas terus saudara ya, tapi mungkin belum bisa main sepak bola, diajak main sepak bola sama-sama saudara ya. Supaya apa? Sambil belajar, sambil berlatih, sambil belajar. Tuhan Yesus juga mengutus saudara dan saya. Meskipun mungkin kita belum bisa semuanya saudara, tetapi Tuhan bilang, pergilah, aku mengutus engkau berdua-dua saudara. Mungkin umat Tuhan, mungkin murid-murid Tuhan Yesus saat itu berkata, aku belum bisa Tuhan, aku belum bisa semuanya. Pergilah, aku utus engkau berdua-dua. Karena ketika kita mau bergerak, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan semakin merasakan kasihnya Tuhan, kita akan semakin merasakan anugerahnya Tuhan, kita semakin merasakan pertolongannya Tuhan, semakin merasakan mujizatnya Tuhan ketika kita bergerak melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama buka lagi Alkitab kita saudara, dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Kita baca lagi dari awal saudara, supaya kita mendapatkan konteksnya saudara ya, mendapatkan gambarannya, pesannya secara utuh. Dalam Lukas pasal yang ke-10, saya bacakan mulai ayat yang pertama saudara ya. Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus mengutus 70 murid. Ayat pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain
lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kita sudah belajar sama-sama, saudara. Tuhan ingin kita bersatu, belajar bekerja sama. Tuhan utus berdua-dua untuk saling menguatkan, untuk saling sepakat. Ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Haleluya. Kita berdoa minta pekerja, tetapi juga kita menyediakan hidup kita untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Lihat tuaian yang banyak di sekeliling kita, saudara ya. Ayat 3, pergilah. Nah, ini perintah yang pertama, saudara. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Waktu Tuhan mengutus saudara keluar, kita diutus ke lingkungan kita masing-masing. Kita diutus pertama-tama untuk menunjukkan siapa kita. Kita ciptaan baru, haleluya. Kita sudah ditebus. Kita dulu serigala, tapi sekarang jadi domba. Dan kita tunjukkan pada orang-orang di sekeliling kita, bukan kehebatan kita, tetapi kehebatan Tuhan di dalam kita, yang sudah mengubahkan hidup kita menjadi domba. Seperti Kristus disebut anak domba Allah, saudara juga disebut anak domba. Dan anak domba itu punya gembala, saudara. Sehingga dalam ayat 4 dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Minggu yang lalu kita belajar akan hal ini, saudara ya. Bagaimana kita diutus seperti domba, artinya apa? Tidak perlu khawatir. Boleh sama-sama bilang tidak perlu khawatir, saudara? 1, 2, 3. Tidak perlu khawatir. Mengapa? Kita anak domba, bukan serigala. Domba punya gembala, serigala nggak punya gembala. Domba itu dimiliki oleh gembala, serigala hidup seenaknya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, tidak bergembala. Anak domba punya gembala, saudara dan saya punya gembala. Amin. Kita tidak perlu khawatir, karena Sang Gembala Agung itu akan menuntun kita. Tidak perlu bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan tetap fokus, saudara ya. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Tuhan mau supaya saudara dan saya terus fokus kepada perintahnya Tuhan. Dunia ini tambah lama tambah ramai, saudara ya. Dunia ini tambah lama tambah ramai. Minggu lalu kita belajar, waktu Tuhan melayani, menolong seseorang, ada banyak peniup seruling, ada banyak orang yang berteriak ini itu, tapi Tuhan bilang sama murid-muridnya, jangan hiraukan peniup seruling lagu kematian itu. Jangan hiraukan orang-orang yang ribut sana sini. Mengapa? Ayo tetap fokus pada tugas kita. Tuhan mau hidup saudara dan saya tetap fokus. Dunia ini makin lama makin ramai dan tambah ramai, saudara ya. Tetapi mari biar perjalanan iman kita tetap fokus melakukan kehendaknya Tuhan. Itu sudah kita pelajari minggu lalu dan minggu sebelumnya lagi. Hari ini, saudara, kita masuk ke bagian yang ketiga. Kita akan sama-sama perhatikan sekarang dalam ayat yang ke-5, saudara ya. Dalam ayat yang ke-5, dan ini yang akan kita pelajari, bahwa ketika Tuhan mengutus saudara dan saya, amanat itu menjadi pribadi yang amanah. Tuhan mau supaya kita membawa damai yang sejati. Saya bacakan ayat yang ke-5, saudara ya. Begini firman Tuhan, Lukas pasal 10 ayat yang ke-5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Damai sejahtera bagi rumah ini. Atau dalam bahasa Ibraninya, Shalom. Katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Ayat 6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar mengapa Tuhan berkata seperti ini, saudara ya.
Mengapa ketika murid-murid itu diutus, mereka harus berkata damai sejahtera atas rumah ini, damai sejahtera bagi rumah ini. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Sehingga murid-murid itu berkata shalom begitu. Sebab itu kemudian ditiru, saudara ya, sampai sekarang seringkali di gereja atau mungkin di WA group atau mungkin di mana-mana tempat, saudara, kita suka berkata shalom begitu, saudara ya. Artinya damai sejahtera. Itu Alkitabiah juga, saudara ya, karena memang ada ayatnya. Lebih lengkapnya dalam bahasa Ibraninya itu katanya, saudara ya. Saya juga belum pernah ke Israel, tapi katanya bahasa lengkapnya itu Shalom Aleichem, saudara. Shalom Aleichem. Nah, itu mirip serupa dengan Assalamualaikum, karena memang akar katanya itu sama, saudara ya. Shalom Aleichem itu di Ibrani, dan kemudian yang lainnya jadi Assalamualaikum, artinya shalom, salam, damai sejahtera bagi rumah ini. Tetapi pertanyaannya, saudara, apa sebetulnya damai itu, saudara ya? Waktu Tuhan mengutus saudara dan saya untuk membawa damai, apakah itu cuma sekedar kita berteriak shalom, atau kita berteriak salam, atau kita berkata damai sejahtera? Apa sebetulnya yang Tuhan ingin? Bagaimanakah cara kita itu membawa damai, saudara? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu diutus membawa damai. Dan membawa damai itu bukan sekedar berteriak shalom, saya beri damai, atau saya bawa damai. Apa sekedar itu maksudnya? Kita perhatikan ayat-ayat ini nanti, saudara ya. Apakah damai sejati itu hanya sekedar senyuman, perkataan, ucapan, atau seruan? Seperti apakah wujud nyatanya membawa damai itu yang Tuhan mau ketika murid-murid datang dan mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini? Ayat 6, saudara. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Kita berhenti sampai di sini dulu, saudara. Mengapa Tuhan menyuruh kita membawa damai sejahtera? Dalam slide berikutnya, dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Ayat ini seringkali kita baca waktu hari Natal, saudara ya. Tetapi sekarang bukan hari Natal, kita mau baca juga, kita perhatikan sama-sama. Dikatakan begini: sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu Raja Damai. Dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, saudara. Dan Tuhan yang Raja Damai itu bertahta dalam hati kita, sehingga kita dimampukan untuk membawa damai. Kalau mungkin ada pagi ini yang diantara saudara mungkin merasa gundah, atau mungkin bahasa sekarang galau, saudara ya, hatinya kacau, atau mungkin karena ada perkara ini dan itu, saudara mungkin merasa sedih, merasa khawatir, merasa mungkin kepikiran dan yang lain-lainnya. Pagi ini ada kabar baik, saudara. Apa? Tuhan Yesus Raja Damai. Sama-sama katakan Raja Damai. 1, 2, 3. Raja Damai. Oh haleluya. Kalau raja minyak punya minyak banyak, saudara ya. Kalau rajanya beras berarti punya beras banyak, berkelimpahan. Kalau raja damai berarti punya apa, saudara? Damai itu berkelimpahan. Dan Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan itu kita punya damai yang berkelimpahan. Masalah memang banyak, saudara. Masalah memang banyak. Tambah hari tambah banyak masalah. Tambah hari tambah banyak tantangan. Tetapi saudara dan saya bisa membawa damai kemanapun kita berada. Tuhan berkata, berkatalah damai sejahtera atas rumah ini. Bukan sekedar perkataan, tapi melalui cara hidup kita. Itu penuh damai, karena Dia adalah Raja Damai. Ini poin yang penting, kita ingat sama-sama. Tuhan Yesus Raja Damai. Dan dalam ayat berikutnya, Matius 5 ayat yang ke-9. Nah ini saudara ya, kalau ada yang suka menghafalkan, ini
dibolak-balik. Tadi Yesaya 9 ayat 5, Tuhan Yesus Raja Damai. Sekarang dibalik, Matius 5 ayat 9, saudara dan saya juga disuruh membawa damai, saudara ya. Yesaya 9 ayat 5 sambung Matius 5 ayat 9. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang membawa damai. Tadi dikatakan Tuhan Yesus Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Amin. Tuhan Yesus Raja Damai. Lalu saudara dan saya, kita diutus untuk apa? Membawa damai. Yesaya 9 ayat 5, Matius 5 ayat 9. Saudara dan saya diutus membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Inilah panggilan saudara dan saya. Kita sama-sama belajar untuk membawa damai. Nah, kita akan sekarang melihat, saudara ya. Kita sekarang akan melihat lebih detail lagi, lebih nyata lagi. Bagaimana sih kalau Tuhan Yesus itu membawa damai? Satu slide lagi berikutnya, saudara ya. Nah, saudara mungkin ingat gambar ini. Ini gambar adalah Sakeus, saudara ya. Sakeus. Nah, Tuhan kan suruh murid-muridnya datang ke rumah-rumah dan membawa damai. Lalu kalau Tuhan Yesus sendiri bertemu dengan orang-orang yang perlu dilayani, Tuhan membawa damai itu seperti apa? Dalam Lukas 19 ayat yang kelima dikatakan begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus. Ini padahal Tuhan Yesus belum pernah bertemu Sakeus, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus membawa damai kepada Sakeus. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam lagu-lagu sekolah minggu kita mendengar Sakeus orang pendek, kecil benar dia, dan seterusnya. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang dan berkata, hai Sakeus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Di lagu sekolah minggu itu nggak tahu kenapa jadinya aku mau makan di rumahmu gitu, saudara ya, mampir untuk makan sama-sama. Tetapi sebetulnya dalam ayat Alkitab tidak berkata hanya sekedar makan, saudara ya. Apa dikatakan Alkitab? Menumpang. Menumpang itu artinya nginep, saudara. Nginep, menumpang, tinggal. Bahkan dalam bahasa yang lain dikatakan itu tinggal yang betul-betul tinggal di dalam rumahnya Sakeus. Sebab itu dalam ayat berikutnya, tidak ada di slide, dalam ayat yang ke-7, biasa saudara ya, orang-orang Farisi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ayat 7, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan Yesus waktu suruh murid pergi berdua-dua, Tuhan tidak berkata kepada murid-murid, kamu cari rumah yang punyanya orang kudus. Nah, begitu saudara ya. Bukan orang dari kota kudus, bukan maksudnya orang yang suci, orang yang mungkin baik sekali begitu. Tidak. Tuhan cuma berkata apa? Pergilah, diutus berdua-dua. Ketika engkau sampai di satu tempat, berikan salam sejahtera, berikan damai sejahtera itu. Kalau ada yang menerima, tinggallah di dalamnya. Tetapi kalau ditolak, ya sudah, keluar cari yang lain. Saudara, Tuhan tidak suruh mereka cari rumahnya orang yang taat beribadah atau yang lain-lain, tidak. Tetapi menumpang di rumah orang yang dimana kamu memberi salam itu dan mereka mau menerima salammu. Artinya apa? Mereka itu berarti siap untuk diberkati, siap dilayani. Sakeus ini orang berdosa, saudara, orang berdosa. Bahkan dalam zaman itu Sakeus pemungut cukai itu disejajarkan, disamakan dengan apa, saudara? Disamakan dengan perempuan yang berzina, saudara. Saudara bayangkan, mengapa? Orang itu najis. Coba saudara kalau baca ayat-ayat firman Tuhan, mereka selalu berkata, pemungut cukai, orang berdosa, wanita berzina, itu sama semua, satu golongan, saudara. Orang-orang yang ditolak, orang-orang yang dijauhi. Kenapa? Karena mereka dianggap berdosa. Bahkan kalau boleh dikatakan, mereka dianggap seperti orang-orang kusta, yang kalau kesenggol sedikit, aduh, saya kesenggol sama pemungut cukai, jijik, najis. Sebab itu ada yang berkata,
Mengapa kok Sakeus itu repot-repot naik ke atas pohon? Mungkin orang bilang karena dia pendek. Memang dia pendek, saudara. Tetapi kalau dia pendek dan dia dikasihi, dia akan dikasih jalan, saudara ya. Tetapi karena dia pendek dan juga dia dibenci, dia dijauhi, orang tidak mau kesenggol sama pemungut cukai, dia harus naik ke atas pohon hendak melihat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan Yesus langsung lihat Sakeus. Tuhan bisa tahu namanya. Hai Sakeus. Mungkin Tuhan Yesus mungkin dengar kasak kusuk atau mungkin dengar orang-orang bisik-bisik, lihat itu ada pemungut cukai di atas atau yang lain-lainnya misalnya gitu, saudara ya. Tuhan langsung bilang, Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Itu cara Tuhan Yesus membawa damai bagi si Sakeus yang ada di sekeliling kita. Tuhan mau supaya kita tuh jadi berkat, jadi teman buat orang-orang yang seperti itu, saudara ya. Penginjilan itu, memberitakan Injil itu membangun persahabatan. Kita membangun pertemanan, kita sapa orang-orang di sekeliling kita, kita berikan damai. Ada yang nyaut, ada yang enggak, mungkin enggak apa-apa. Kalau ada yang nyaut, kita lanjutkan, saudara ya. Kita lanjutkan. Membawa damai itu diawali dengan membangun jembatan komunikasi. Saudara, ketika kita mau membawa damai, berarti kita harus ngomong kan, saudara. Damai sejahtera atas rumah ini. Bukan berarti hanya kita berteriak-teriak shalom habis itu ditinggal gitu kan, enggak, saudara ya. Tetapi kita berkata shalom, atau mungkin malah kita tidak dengan kata-kata shalom seperti Tuhan Yesus. Tuhan tidak pakai kepada Sakeus, Tuhan tidak bilang Sakeus shalom gitu kan, enggak, saudara ya. Tuhan bilang kepada Sakeus mungkin tidak ngerti damai sejahtera itu seperti apa. Tapi Sakeus, Tuhan berkata kepada Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus berikan damai itu dengan cara apa? Sakeus, aku mau jadi temanmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Menumpang itu artinya apa, saudara? Aku mau omong-omong dengan engkau. Aku mau memberikan waktuku untuk engkau, dan seterusnya. Saudara, seringkali papa mama kan suka kasih contoh, saudara ya. Dulu saya juga tidak bisa mengerti. Kalau ada orang-orang jalan di luar, papa mama kan suka bilang, Bu, melampau-melampau Bu. Dalam hati saya di zaman dulu, saudara ya kan memang sudah tahu dia jalan-jalan, saudara ya. Ngapain harus ngomong lagi, Bu, melampau-melampau Bu, atas-atas nih Bu, gitu, saudara ya. Bu, jalan-jalan Bu, hati-hati ya Bu ya. Nah, saudara, itu kan bagaimana kita menyalurkan damai sejahtera buat mereka, saudara ya. Kan kita nggak sapa orang yang lewat itu shalom, shalom, shalom. Mereka nggak ngerti, saudara ya. Mereka juga mungkin nggak bisa memahami. Tapi kita menyapa mereka seperti Tuhan Yesus menyapa Sakeus. Ada mungkin kalau kelihatan orang bersih-bersih, Bu, bersih Bu, atau mungkin Bu, ngantarakan sekolah Bu. Itu kita membangun komunikasi, saudara ya. Kita mau sama-sama belajar seperti Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera pada Sakeus. Sakeus, aku mau ngomong sama engkau. Sakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Sakeus, aku mau memberikan waktu kepadamu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saya ingin bersaksi sedikit, saudara ya. Di jemaat yang kami layani di sana, itu ada satu jiwa, saudara ya, yang masih kami terus doakan karena ke gereja itu biasanya hanya setahun 2-3 kali gitu, saudara ya. Natal, Paskah, dan acara-acara yang kalau ada acara saja. Selebihnya dia memilih untuk bekerja, bukan harus bekerja, tapi dia memilih untuk kerja saja. Keluarganya suruh ke gereja, dia sendiri nggak mau, dia bekerja, saudara ya. Tapi sebetulnya dia tidak harus bekerja, dia memilih untuk bekerja. Nah, saudara, orang ini tuh unik, saudara ya. Dia tuh baik sekali. Kalau sudah lagi datang ke gereja, dia pasti bawa sesuatu, saudara. Bawa sesuatu. Dia pintar masak, saudara ya. Kadang dia bawa tempe mendoan. Nah, tempe mendoan di sana tuh barang spesial, saudara. Kenapa? Tempe sudah mahal, dia bawa tempe banyak, digoreng pagi-pagi. Kalau sudah pas artinya bolong mau ke gereja, itu bawa banyak hal ke sana, saudara. Nah, yang mau saya ceritakan itu, dia tuh suka mancing, saudara ya. Kayak papa gini, suka mancing. Dan dia tuh bolak-balik ajak saya, ayo Gideon mancing. Kapan mancingnya? Sabtu pagi. Wah, ya enggak bisa Sabtu pagi, repot siap-siap buat ibadah dan seterusnya. Saya bolak-balik tolak terus, saudara ya. Ayo Gideon, ikut aku mancing. Kapan? Minggu pagi ya enggak bisa, minggu pagi. Subuh-subuh diajak mancing ya enggak bisa. Tapi saya tuh
dalam hati kemudian Tuhan itu mulai bicara. Dia itu kepingin punya teman ngomong. Ya tapi Tuhan kalau dia ajak Sabtu pagi, Minggu pagi saya tidak bisa utek, tidak bisa bergerak kalau Sabtu pagi, Minggu pagi. Suatu saat dia bilang, ayo mancing yuk, kapan? Minggu siang wis selesai ibadah. Saya pikir ini dia tuh suka mancing, dia pasti tahu kalau mancing siang-siang itu nggak dapat ikan, saudara ya. Tapi rupanya memang dia ini kepingin ngomong gitu, saudara ya. Akhirnya saya rundingan sama istri sama anak-anak mau mancing Minggu siang. Jujur saudara, kalau Minggu itu kita tuh sudah capek luar biasa, saudara ya. Karena selesai ibadah itu harus dibongkar semua. Kita di sana belum punya gedung, jadi pinjem aulanya sekolah, jadi harus dibongkar semua, layar, alat musik, drum semuanya itu dibongkar masuk ke lemari gudang. Itu cukup melelahkan. Sehingga saya pribadi kepinginnya kalau Minggu itu sudah selesai semua, dah pulang. Kasihan juga anak-anak, saudara ya. Mulai bangun dari pagi, selesai ringkes-ringkes itu semua, nunggu semuanya selesai itu sampai jam 2 siang kadang-kadang, saudara. Nah kemudian dia bilang, ayo mancing yuk, kapan Minggu siang? Tak enteni wes, katanya dia. Selesai kamu ini semua mancing, saudara. Ya, saya tanya sama istri sama anak-anak, gimana mau mancing? Anak-anak, ya mau. Istri saya sama saya, ya capek juga ya. Tapi ini rupanya dia tuh ngertinya itu kalau Tuhan mengasihi aku, Pak Pendeta mau mengasihi aku, ayo temani aku mancing gitu, saudara ya. Seperti ini. Saya kemudian teringat Tuhan Yesus juga mau beri waktu buat Sakius. Ya sudah, tapi mancing sama batikan gini, saudara ya. Ada yang di sana juga pakai batik, bawa baju ganti, bawa sepatu ganti, saudara. Akhirnya selesai semua ibadah, saya ganti baju, istri ganti baju. Ya sudah, ayo kita mancing sama-sama. Mancing sama-sama, saudara. Kemudian pas kita mancing, dia bingung-bingung, saudara ya. Siang-siang kok nemu ikan gitu, saudara ya. Siang-siang nemu ikan, sehingga dia juga bisa mengerti. Oh, ini gara-gara bawa Pak Pendeta bisa dapat ikan. Padahal yang dapat ikan bukan saya, saudara ya. Istrinya dia dapat ikan, istri saya juga dapat ikan, saudara. Kok bisa? Dan kesempatan untuk omong-omong. Masih belum mau ke gereja, saudara. Tetapi saya merasakan sesuatu waktu saya omong-omong sama dia. Saya bisa merasa inilah mungkin yang Tuhan itu mau kita untuk lakukan, saudara ya. Memberi waktu, membawa damai sejahtera buat orang-orang yang seperti ini, saudara. Sakius ini tidak mau ke bait Allah, saudara. Sehingga Tuhan tidak bisa ketemu Sakius ini di bait Allah. Tapi Tuhan ketemu Sakius di pinggir jalan. Dan kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku mau menumpang di rumahmu. Apa Tuhan Yesus tidak repot-repot, saudara? Apa Tuhan Yesus mungkin tidak punya kerjaan lain? Pasti punya, saudara. Tapi Tuhan berkata, aku mau menumpang. Bukan cuma makan loh, saudara ya. Bukan cuma makan, aku mau menumpang. Ngomong-ngomong di rumahmu. Inilah cara Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Bagaimana prakteknya buat kita, saudara? Saudara, saya percaya saudara punya teman-teman, saudara punya kenalan, saudara punya family, saudara punya handai taulan dan apapun juga yang mungkin saudara miliki dalam hidup saudara. Saudara, mari kita sama-sama memberitakan Injil. Memberitakan Injil atau penginjilan itu ada penginjilan sensasional, ada relasional. Agak sulit mungkin kata-katanya, saudara ya. Relasional itu artinya apa? Relasi, membangun persahabatan. Kita cari teman, kita bersahabat dengan mereka, dan kita mulai menunjukkan, ini loh cara hidupnya pengikut Kristus. Tuhan sudah mengubahkan aku, dan aku mau menunjukkan itu kepadamu. Ada juga yang penginjilan sensasional. Sensasional itu apa? Seringkali orang berkata, oh cari sensasi kamu ini. Sensasi itu apa? Seperti sesuatu yang luar biasa, yang wow gitu, saudara. Misalnya dengan penginjilan, dengan kesembuhan ilahi, atau dengan mujizat. Tuhan bisa pakai semuanya. Tetapi saudara, dasarnya harus tetap penginjilan relasional, membangun persahabatan. Orang lihat mujizat, setelah selesai lihat mujizat, tapi tidak punya persahabatan, tidak ada pertemanan dalam tubuh Kristus, orangnya ya cuma, ya sudah cari mujizat, kemudian akhirnya kepingin cari mujizat yang lain lagi, dan yang lain lagi, karena dia tidak mengerti sebetulnya hidup pengikut Kristus itu seperti apa. Inilah hidup pengikut Kristus, membawa damai, saudara. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga banyak belajar dan harus belajar, saudara. Supaya apa? Kita bisa membawa damai. Tuhan Yesus itu memberikan banyak contoh bagaimana membawa damai. Ketika bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, satu contoh lagi. Mungkin saudara ingat, ketika bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan tidak berkata kepada perempuan Samaria itu,
hai perempuan Samaria, shalom. Kan nggak gitu, saudara ya. Saudara ingat apa yang Tuhan katakan kepada perempuan Samaria di pinggir sumur, saudara. Tuhan lihat ini perempuan Samaria di pinggir sumur bawa air siang-siang. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Hai perempuan, maukah engkau memberi aku air minum itu sedikit kepadaku? Saudara, Tuhan tidak bilang shalom gitu, enggak. Tapi Tuhan memberikan damai itu dalam wujud yang nyata, saudara ya. Sehingga perempuan Samaria itu bilang apa? Kamu kan orang Yahudi. Kok kamu nggak tahu apa? Kalau aku ini desa Samaria. Aku orang Samaria. Kamu kan orang Yahudi. Masa orang Yahudi bercakap-cakap dengan perempuan Samaria? Tapi itu cara Tuhan membawa damai. Tuhan selalu ingin berkata-kata dengan kelompok-kelompok orang-orang yang tersisih, orang-orang yang merasa nggak mau ada yang mau ngomong sama aku perempuan Samaria dan perempuan najis juga, saudara. Dia punya banyak suami dan yang bersama dengan dia juga bukan suaminya, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mau berkata-kata dengan dia, tentu jaga jarak, tentu juga tetap dengan sopan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mulai membuka percakapan. Tuhan berikan damai itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu cara Tuhan membawa damai kepada perempuan Samaria. Cara Tuhan membawa damai kepada Sakeus. Satu contoh lagi, ketika Tuhan bertemu dengan Nikodemus, lain lagi, saudara. Perempuan Samaria orang berdosa, Sakeus orang berdosa juga. Kalau Nikodemus siapa? Seorang guru besar, saudara. Ketika Tuhan bertemu dengan Nikodemus di malam hari, Tuhan tidak berkata kepada Nikodemus, shalom, tidak. Tapi Tuhan berkata apa kepada Nikodemus? Sesungguhnya kalau orang itu tidak dilahirkan baru, orang itu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Langsung Nikodemus seakan-akan kaget. Masa aku harus lahir baru? Kemudian mulai percakapan itu. Saudara, hikmat ilahi, hikmat dari sorga akan menolong saudara dan saya untuk apa? Untuk berkata-kata, untuk membangun jembatan komunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau mungkin yang kerjanya bagian marketing, saudara, di bagian marketing di kantor, di perusahaan biasanya diajari, saudara ya. Caranya ngomong sama orang itu gini. Tips dan triknya itu begini. Tetapi kita dalam pimpinan Tuhan itu lebih canggih, saudara. Amin, saudara. Tuhan akan berikan hikmat buat saudara dan saya. Bisa ngomong apa ya? Saya perlu ngomong apa ya? Ketika ketemu dengan orang, ketika mungkin belanja, ketika mungkin kita bekerja, kita bisa omong-omong dengan orang, kita bisa membawa damai. Saudara, ayat berikutnya Lukas 10 ayat 7. Kita lihat lebih nyata lagi, saudara ya. Bagaimana artinya membawa damai itu? Lukas 10 ayat 7 dikatakan begini. Tinggallah dalam rumah itu. Nah, saudara, ternyata waktu kita membawa damai itu kita bukan cuma cepet-cepetan atau buru-buru begitu, saudara ya. Dikatakan dalam ayat ini, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara, ketika murid-murid itu diutus untuk berdua-dua, saudara dan saya juga diutus di tempat pekerjaan, di lingkungan, dimanapun kita akan bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, saudara ya. Tinggallah dalam rumah itu, artinya apa? Kita mau berikan telinga, kita mau berikan waktu, kita seperti Tuhan Yesus tinggal di rumahnya Sakeus. Sehingga waktu Tuhan itu tinggal di rumahnya Sakeus, Tuhan itu bisa mendengarkan mungkin Sakeus itu kepingin ngomong apa, punya unek-unek apa, didengarkan, saudara. Jangan berpindah-pindah rumah. Karena apa? Tuhan rindu untuk memberkati Sakeus dan keluarganya itu. Kalau saudara ingat, sebetulnya yang dikerjakan atau diperintahkan Tuhan Yesus, yang dilakukan Tuhan Yesus di rumahnya Sakeus, itu juga ada di perjanjian lama, saudara. Siapa? Ada juga yang diutus berdua-dua, namanya Elisa dan Gehasi. Caranya juga sama, saudara. Ketika kita itu mau omong-omong, saudara ya, membawa damai itu, kita siap untuk mendengarkan. Untuk apa? Untuk menolong, untuk mendoakan. Tuhan akan pimpin kita. Slide berikutnya, dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, saudara, dikatakan begini.
Saat itu Elisa bersama Gehazi ada di sebuah rumah yang mau menerima damai sejahtera, yang mau menampung mereka, namanya rumahnya perempuan Sunem, saudara ya. Dikatakan di ayat itu begini, Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Saudara, apa yang saya ingin tekankan dari ayat ini? Ketika saudara dibawa Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain, tujuannya itu untuk apa? Ketika saudara tinggal, bukan artinya tinggal di rumahnya orang lain, tidak. Tetapi ketika saudara diizinkan masuk dalam kehidupannya orang lain dan saudara bisa bercakap-cakap, tujuannya itu untuk apa? Seperti ini, saudara. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah ada yang bisa saya doakan buat engkau? Itu artinya kita itu membawa damai. Jadi bukan cuma teriak-teriak shalom, shalom, shalom begitu, tapi kita betul-betul membawa damai. Kita dengarkan apa yang jadi keluh kesahnya dan seterusnya, saudara ya. Ada satu kesaksian yang baik. Saudara mungkin ingat sekian puluh tahun yang lalu ada satu gereja di Korea. Nah, sekarang kan musimnya Korea, saudara ya. Pentol Korea, bakmi Korea, semua Korea semua, saudara ya. Nah, sekian puluh tahun yang lalu di Korea itu ada kegerakan besar. Gerejanya itu namanya gerejanya Pastor Yonggi Cho, saudara. Mungkin saudara tahu Pastor Yonggi Cho ya. Saya juga beli bukunya dan saya belajar bagaimana awal kegerakan itu terjadi. Mulainya dari mana? Diutus, saudara. Diutus. Saat itu gereja sangat kecil, saudara ya. Dan kemudian jemaatnya mulai diutus. Dan Pastor Yonggi Cho itu memberikan cara yang sangat praktis, saudara ya. Dia berkata begini, kita jemaat Tuhan itu harus belajar untuk menjadi berkat. Jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita dengan bukan dipaksakan tetapi dengan apa yang kita miliki. Dikatakan di buku itu, saudara, zaman itu di Korea itu pekerjaan seperti tukang ledeng atau apa itu mahal kalau harus panggil tukang ledeng. Sebab itu dia dorong jemaatnya, ayo kalau ada tetangganya yang butuh bantuan ledengnya rusak atau apa, dibantu, begitu, saudara ya. Dan kemudian jemaatnya Pastor Yonggi Cho itu dibiasakan kalau kemudian mereka sedang belanja di pasar atau apa gitu, saudara ya. Kemudian kalau mereka tiba-tiba dengar satu percakapan, misalnya ada orang kesulitan, anaknya sakit atau apa, mereka kemudian dengar, kemudian dengan sopan mereka berkata, aku tadi dengar katanya anakmu sakit ya, anakmu sakit apa gitu, saudara ya. Mulai membuka percakapan, terus kemudian mulai omong-omong dan cari kesempatan. Kalau mau didoakan, didoakan, kalau nggak mau ya sudah. Mungkin dengaran ada orang ngomong-ngomong, aduh, di mana ya tukang ledeng yang murah? Kemudian mungkin dia dengar, tadi kayaknya aku dengar kamu punya masalah ledeng ya di rumah ya. Kamu perlu tukang ledeng. Aku punya teman tukang ledeng di gereja. Dia bisa tolong kamu. Oh iya? Apa iya bisa? Kemudian akhirnya mulai bergerak seperti itu. Dan itu terjadi bertahun-tahun, saudara ya. Sehingga jemaat dari gereja yang kecil itu jadi berkat karena mereka membawa damai. Membawa damai itu bukan bantuannya yang penting, tetapi perhatiannya, saudara ya. Sehingga mereka tuh merasa ada yang memperhatikan aku. Seperti perempuan Samaria, gak ada yang ngajak omong, sekarang ada Tuhan Yesus yang ngajak aku omong. Sakeus yang selama ini dijauhi, mungkin ketika Sakeus datang, wah pemungut cukai, ya sudahlah, pokoknya dibayar aja pajaknya, jangan deket-deket, najis, bersentuhan dengan pemungut cukai. Tapi sekarang ada orang yang, aku mau menumpang di rumahmu. Mungkin Sakeus kaget-kaget luar biasa. Sungguh ada Tuhan Yesus, kamu mau menumpang di rumahku? Tidak ada loh yang selama ini mau lewat mungkin di depan pintu rumahku. Mereka merasa terlalu jijik ketemu dengan pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku harus, dalam ayat itu dikatakan, menumpang di rumahmu. Artinya apa? Aku mau mengasihi engkau, aku mau menerima engkau. Oh haleluya. Saudara, mari kita sama-sama belajar membawa damai. Mulai dari mana? Kita membangun komunikasi, omong-omong dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh. Yang Tuhan itu sudah taruh di sekeliling kita, saudara ya. Tuhan sudah taruh di sekeliling kita. Mari kita jadi temannya mereka, saudara ya. Dengan pimpinannya Tuhan, dengan pimpinannya Tuhan. Ayat berikutnya,
Dalam Lukas 10 ayat yang ke-8. Nah, ini saudara. Ini artinya membawa damai juga, prakteknya apa? Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Mungkin kita berpikir, Tuhan ini mengutus murid berdua-dua kok nggak disuruh berkhotbah, nggak disuruh mimpin pujian, nggak disuruh nyanyi atau yang lain-lain. Tuhan malah bilang, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Aku mengutus engkau, jangan bawa pundi, jangan bawa kasut, jangan bawa bekal. Aku mengutus engkau, berikan salam damai sejahtera, tinggallah di rumah itu. Dan ayat ini dikatakan, kalau kamu masuk ke sebuah kota, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Loh, khotbahnya mana? Kok murid-murid nggak disuruh berkhotbah atau nggak disuruh teriak-teriak menyanyi lagu pujian atau apa? Tetapi inilah ternyata artinya itu membawa damai, saudara. Relasional itu, membangun persahabatan, membangun hubungan dengan orang yang akan dilayani itu. Dikatakan dalam ayat ini, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Artinya apa, saudara? Membawa damai itu menghargai orang itu. Tapi saudara jangan salah tangkap, bukan berarti kita bersetuju dengan dosanya, tidak, bukan begitu. Kita membawa pengampunan, kita menghargai orang itu, makan apa yang dihidangkan kepadamu. Artinya apa, saudara? Mungkin zaman itu Sakius mau kasih makan, kemudian dia tidak mau, saudara ya. Mungkin orang lain tidak mau, ini masakannya Sakius ya, najis, mungkin begitu. Tapi Tuhan Yesus tinggal di rumahnya Sakius, mau makan bersama-sama dengan Sakius. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus itu mau memberi diri, menghargai Sakius, dan memberi waktu buat Sakius. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ini unik juga, saudara ya. Kenapa? Karena jemaat Tuhan itu diajari oleh Tuhan untuk apa? Tidak rewel, saudara ya. Dia masak apa? Sudah, jangan rewel-rewel. Makanlah apa yang ada, yang mereka sediakan. Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk tidak merepotkan, bisa berpada, menghargai tanpa mempersoalkan apa yang dikerjakan oleh Sakius. Kita hargai dulu, saudara ya. Saudara, saya teringat sesuatu, saudara. Sekian tahun yang lalu, waktu saya kuliah di Erlangga itu kan ada kerja praktek, saudara ya. Kerja praktek kami diutus untuk membuat penelitian di Lawang, saudara ya. Penelitiannya bukan penelitian yang sulit-sulit itu, tidak, cuma menanyain orang-orang di satu desa di daerah Lawang itu, satu desa kecil, cuma ditanyain itu sekian tahun yang lalu, saudara ya, tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau mau makan cuci tangan atau enggak, itu sebelum Covid, saudara ya, dulu. Jadi diteliti, survei tentang cara hidup sehatnya orang-orang di desa itu. Dan waktu itu dosen kami mengingatkan begini, nanti kalau waktu survei kira-kira 30 rumah lebih, satu kelompok 30 rumah lebih, saudara ya, siap-siap kalau sama penduduk desa itu selalu, oh ada mahasiswa dari kota, dari Surabaya, teh hangatnya keluar, pisang gorengnya keluar, telo gorengnya keluar. Kalau satu kali senang, saudara ya. Tapi kalau satu sore 30 kali bisa kembung, saudara ya. Makan teh hangat, telo goreng, pisang goreng 30 kali, saudara. Tapi dosen kami mengatakan jangan ditolak. Kalau kamu menolak, kamu nggak menghargai. Mereka tuh tahu ada mahasiswa dari kota Surabaya mau datang kepada mereka, mereka mau menghargai, hargai, makan. Kita semua satu kelompok ketawa semua, saudara ya. Bagaimana caranya kita makan pisang goreng 30 kali dalam satu sore, saudara? Akhirnya kita buat strategi, saudara ya. Buat strategi. Kita satu kelompok orang 7, orang 8. Di rumah yang pertama kamu yang makan ya. Kamu yang makan. Makanya satu aja dulu. Nanti kalau dimakan satu, orangnya terus memaksa, ambil lagi. Pak dokter muda, Bu dokter muda, jangan langsung ambil rame-rame, satu lagi yang ambil, saudara ya. Kemudian satu rumah selamat, cuma 2 yang makan, saudara ya. Pindah ke rumah lain lagi, siapa tadi yang belum makan, mari silakan dimakan. Yang lainnya lagi makan, tambah lagi yang lainnya makan. Satu sore gendut langsung, saudara ya, penuh dengan pisang goreng, telo goreng, dan teh hangat, saudara. Tapi ternyata itu adalah caranya kita menghargai orang-orang di daerah itu, saudara. Jadi akhirnya kita, ya sudah, kita hargai, kita makan. Dan Tuhan juga berkata begitu, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Saudara, kalau orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka tidak mau, ini najis, ini apa? Tapi Tuhan bilang apa?
yang makan masuk mulut itu keluar ke jamban. Jadi ya hargailah mereka, makanlah mereka dengan penuh kasih, dengan satu tujuan. Nah ini yang penting sekarang saudara ya. Sebelum kita akhiri, kita melihat jangan disalah tangkap, bukan berarti kita harus setuju kalau misalnya ada orang berbuat dosa apa kita kompromi dengan mereka, bukan, ada tujuannya. Kita tutup dengan satu ayat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10. Rasul Paulus itu sangat memahami, sekali lagi saya katakan, Rasul Paulus itu sangat memahami pesannya Tuhan Yesus yang tadi itu. Sehingga dia berkata dalam 1 Korintus 10 ayat yang 24 begini. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Artinya apa? Paulus itu mengajarkan jemaat Tuhan untuk jadi berkat buat orang-orang lain. Dalam ayat 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Saudara, saat murid-murid itu diutus berdua-dua, mereka diutus untuk menghargai, untuk menyelami, untuk memahami kondisi orang-orang di sekelilingnya, bukan untuk berkompromi dengan dosanya, tetapi untuk menyelamatkan jiwa mereka, saudara ya. Dan kita tidak baca ayat-ayat di bawah ini agak panjang saudara, sehingga Paulus juga berkata hal yang sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau ada orang kafir yang mengajak kamu makan, kan cuma makan saudara ya, makanlah dengan mereka. Tujuannya untuk apa? Nah sekarang loncat ke ayat 31 saudara. Ini ayat yang mungkin sering kita dengar. Ayat ini berkata begini, aku menjawab, kata Paulus, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ternyata waktu murid-murid itu diutus berdua-dua, mereka sambil makan yang dihidangkan itu, sambil terus punya satu kerinduan, sambil terus mendoakan Tuhan, tolong Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan ini untuk kemuliaan Allah. Ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ayat berikutnya, terakhir, ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Kita bisa katakan itu sama-sama saudara, supaya mereka beroleh selamat. 1, 2, 3. Supaya mereka beroleh selamat. Haleluya. Mengapa Tuhan Yesus ngomong-ngomong dengan perempuan Samaria? Supaya dia beroleh selamat. Mengapa Tuhan sapa Sakeus? Supaya dia beroleh selamat. Mengapa Tuhan mau menumpang di rumahnya Sakeus, orang berdosa itu? Supaya dia beroleh selamat. Mengapa Tuhan bilang kepada ke-70 murid yang diutus berdua-dua, kalau masuk satu kota, tinggal di situ, makan apa yang dihidangkan kepadamu? Tujuannya adalah supaya mereka beroleh selamat. Saudara, bukan sekedar kita mengambil hati mereka, tidak, tapi kita dengan kasih Kristus kita sedang menunjukkan, saya ingin menunjukkan kasih Kristus kepadamu. Dan saudara, ketika kita terus punya kerinduan seperti itu, kita tuh seperti terus diguyur dengan kasih dari surga. Mengapa? Karena kita rindu untuk mengalirkan kasih kepada orang lain. Dan saudara akan merasakan tiap hari itu, merasakan penyertaannya Allah. Sehingga karena apa? Tiap hari saudara ketemu dengan orang, saudara kan punya kerinduan, Tuhan, saya bisa ngomong apa ya sama orang ini? Dan kalau itu jadi kerinduan kita, tiap hari itu kita akan bisa merasakan pimpinannya Tuhan. Tuhan mungkin akan mengingatkan kita, coba kamu ngomong tentang ini, kita sampaikan. Aduh, belum nyaut misalnya gitu, Tuhan ngomong apa lagi ya sama orang ini ya. Sampai akhirnya nanti seperti kalau setrum itu nyaut cret gitu, nyala saudara ya. Kemudian kita bisa omong-omong. Saudara, seringkali mungkin kita menyadari pimpinannya Tuhan. Mungkin kita ketemu dengan orang sebentar, orang itu bisa cerita kepada kita, saudara. Itu artinya orang itu buka hati. Kita diizinkan tinggal di rumahnya dia. Dia bisa omong-omong dengan kita. Itu bukan karena kita hebat,
Bukan karena kita pinter ngomong, tidak, tapi karena anugerah Tuhan, karena kerinduan kita supaya mereka beroleh selamat. Dan saudara, kalau kita punya kerinduan itu, setiap hari, setiap kesempatan kita bisa merasakan, Tuhan terima kasih Tuhan, saya diberi hikmat. Hikmat apa? Cuma untuk mulai ngomong-ngomong dengan orang lain. Mungkin diberikan hikmat untuk apa? Untuk mulai menyelami kehidupannya orang lain, bukan untuk digosipkan, jangan saudara, tetapi untuk apa? Kita bisa mengatakan, apa yang bisa aku doakan buat engkau? Apa yang bisa aku doakan buat engkau? Haleluya. Saudara, mari kita punya kerinduan ini sama-sama. Tuhan taruh kita dimanapun kita berada, supaya orang lain juga beroleh selamat, seperti Tuhan sudah menyelamatkan kita. Saudara, jangan khawatir apa yang saudara perlu ketika kita mau melakukan kehendaknya Tuhan ini. Tuhan bilang apa? Jangan repot siapkan bekal, jangan repot siapkan pundi-pundi, jangan repot-repot siapkan kasut lagi. Karena apa? Aku gembalamu, aku mengutus engkau seperti anak domba di tengah serigala. Beritakan keselamatan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan rindu supaya kita semua menjadi berkat. Saudara, bukan tujuannya untuk kamu harus jadi Kristen sekarang. Saudara, itu keputusannya orang itu, saudara ya. Kita tidak boleh memaksakan. Tetapi yang kita kerjakan adalah, saya bawa damai. Ini loh, aku dulu serigala, tapi aku juga sekarang jadi domba. Sehingga orang itu nanti bisa ambil keputusan sendiri. Kok bisa ya hidupmu seperti itu ya? Kok bisa ya hidupmu berubah ya? Sehingga orang itu bisa punya ambil keputusan, aku mau seperti engkau. Nah itu saudara, aku mau seperti engkau, merasakan Gusti Yesus itu nyata dalam hidupmu. Aku mau seperti engkau. Dan kalau yang seperti itu, tidak ada yang bisa menuntut kita. Kenapa? Loh, saya tidak ngapa-ngapain. Saya cuma menunjukkan bagaimana kasih Allah itu bekerja dalam hidup saya. Kalau orang itu mau berubah, itu keputusannya sendiri. Bukan kita yang paksa, bukan kita yang dorong-dorong, tapi kita terus tunjukkan seperti ayat-ayat ini berkata. Dan nanti minggu depan kita akan belajar poin yang terakhir, dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Kita rindu untuk diutus. Dunia ini makin lama makin jahat, saudara. Kita lihat kedatangan Tuhan itu makin lama makin dekat. Siapa yang mau diutus? Biar kita berkata, ya Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku merindukan kedatangan-Mu Tuhan. Maranatha, pakai aku Tuhan. Untuk apa? Jadi berkat buat orang-orang di sekelilingku. Biar orang-orang di sekelilingku itu semakin hari merasakan Kristus yang ada dalamku. Haleluya. Kita diutus. Apakah kita mau diutus? Biar ini jadi doa kita pagi ini, saudara. Jangan khawatir akan pergumulan saudara pribadi. Jangan khawatir akan kebutuhan saudara. Ingat senantiasa, kita anak domba diutus ke tengah serigala. Tunjukkan kita domba. Berikan damai sejahtera. Shalom itu bukan sekedar teriak-teriak shalom, shalom, shalom. Tapi kita sudah belajar hari ini bagaimana membawa damai itu. Mulai bangun komunikasi, mulai bangun percakapan, sapa mereka dengan penuh kasih Kristus, bukan cuma pura-pura, saudara. Sapa mereka dengan penuh kasih Kristus, dengarkan, selami kehidupan mereka dengan penuh pengertian, dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan. Untuk apa? Untuk mendoakan mereka supaya mereka beroleh selamat. Saudara, seringkali saya pribadi melihat, saudara ya, ketika kita punya kerinduan seperti ini, salah satu tandanya apa? Kalau kita ketemu orang itu lagi, misalnya saudara ya, orang itu sempat omong-ngomong, dia sempat punya masalah, misalnya, oh saya lagi punya masalah dengan ini misalnya. Kemudian waktu kita ketemu lagi, kita omong-ngomong, kemudian kita kan ingat, karena memang kita mendoakan, dan kita tanya, oh gimana yang kapan hari itu? Tuhan, bukan Tuhan, mungkin belum mengerti Tuhan, saudara ya. Kita tanya, gimana masalahnya? Seringkali orang-orang itu kaget, saudara. Loh, kok ingat masalah saya? Oh iya kan saya doakan gitu, saudara ya. Kemudian orang itu sangat terberkati, saudara. Wah terima kasih ya sudah didoakan ya. Saudara, kadang-kadang itu hal-hal yang sangat sederhana, tapi mari kita sama-sama belajar untuk jadi berkat tinggal dalam dirinya orang itu. Artinya apa? Kita mau mengambil bagian dalam hidupnya orang itu. Masalahmu, kalau aku bisa tahu masalahmu, itu untuk aku mendoakan kamu, saudara. Dan biar hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita nyanyikan satu lagu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
ketika kita lihat orang-orang di sekeliling kita, mari kita terus memikirkan bagaimana supaya mereka beroleh selamat. Haleluya. Bagaimana supaya tetanggaku beroleh selamat. Mungkin kalau ada yang anggota serumah juga belum beroleh selamat, mari terus kita sama-sama doakan dan pikirkan bagaimana suamiku beroleh selamat, bagaimana istriku beroleh selamat, bagaimana anak-anakku beroleh selamat, bagaimana mungkin orang tuaku beroleh selamat, bagaimana mungkin Pak D, Budeku, Pak Lek, Bulekku beroleh selamat, bagaimana orang-orang sekelilingku bisa beroleh selamat. Mari kita sama-sama renungkan. Dan saya mengundang saudara pagi ini, sambil saudara tutup mata, kalau saudara ingat ada orang-orang yang masih belum terima keselamatan itu dalam keluarga saudara, dalam keluarga besar saudara, mari kita berdoa pagi ini. Tuhan, pakai aku, Tuhan, pakai aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara, kita nyanyikan lagu ini. Berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata Tuhan, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, amin. Berikan ku hatimu. Sekali lagi dari awal, mari kita sama-sama katakan, Tuhan, beri kami hati seperti hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan kami tanganmu Tuhan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, amin. Berikan ku hati, berikan ku tanganmu Tuhan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, amin. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati, berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hatimu. Haleluya, haleluya. Biar damai dari surga memenuhi hidup kami. Biar damai dari surga mengalir dan mengalir damai dari tempat maha tinggi, mengalir damai dari surga. Oh haleluya, haleluya.
itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya 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 sikaramaya ramasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini saudara, saya rindu untuk sama-sama kita berdoa. Kalau mungkin ada anggota keluarga di rumah kita yang masih belum mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari pagi ini kita mau sama-sama berdoa. Mungkin itu anggota keluarga yang tinggal serumah dengan kita, mungkin itu anggota keluarga besar kita. Kita mau sama-sama berdoa biar Tuhan pakai kita semua untuk boleh menyalurkan damai sejahtera. Dia Raja Damai, dan Tuhan mau supaya saudara dan saya juga menjadi pembawa damai. Oh haleluya. Sehingga orang-orang itu bisa merasakan damai sejahtera Allah yang tidak bisa mereka temukan di dunia ini. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kalau ada anggota-anggota keluarga yang Tuhan ingatkan buat saudara pagi ini, dan saudara rindu untuk mendoakan mereka, sebutkan nama mereka dalam doamu. Kita mau berdoa bersama-sama. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau satukan hati kami sama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit, dan kami mau menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan pagi ini. Bukan hanya hari ini, tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami, mata kami, tangan kami, kaki kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami terutama berdoa pagi ini Tuhan, buat nama-nama yang kami tahu Tuhan, yang mereka masih belum mau percaya kepada Engkau. Mungkin itu suami kami, mungkin istri kami, mungkin anak-anak kami, mungkin orang tua kami, mungkin keluarga besar, om, tante, pak de, bude, pak le, bule, mungkin orang-orang yang kami kenal. Tuhan, kami mau bersama-sama berseru pagi ini Tuhan. Kami mau sama-sama merindukan supaya mereka beroleh selamat. Dan pakai kami semua Tuhan, pakai kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar melalui cara hidup kami, perkataan kami, biar melalui tindakan perbuatan kami, tingkah laku kami menunjukkan damai sejahtera Kristus yang tidak bisa ditemukan orang lain di dunia ini kecuali di dalam kami semua, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk berkata-kata, beri kami hati-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengambil perhatian mereka Tuhan, supaya kami bisa menunjukkan kasih Kristus melalui setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, mengajari, mengingatkan kami, supaya kami terus ingat, kami umat-Mu, kami diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami hari-hari ini, kami percaya Engkau gembala kami anak domba, Engkau gembala kami tidak perlu khawatir. Kami mau terus melangkah seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kami tidak mau dihanyutkan kekhawatiran, kami tidak mau dihimpit oleh semak duri kekhawatiran, karena kami percaya Engkau gembala kami yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami semua umat-Mu, kami percaya dengan penuh iman, kami sudah menerimanya, dan Tuhan yang akan pelihara hidup kami semua dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu yang sudah menyelesaikan tugas pelayanannya pagi ini, baik yang kelihatan secara langsung ataupun tidak. Kami berdoa berkati mereka masing-masing kembali Tuhan. Terus pakai mereka, urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat setiap persembahan perpuluhan yang akan kami bawa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami percaya ini dari Engkau dan untuk Engkau Tuhan. Tuhan yang akan membalas kembali berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, biar kami semua memberi dengan penuh sukacita, karena kami bersyukur, karena kami bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami milik-Mu. Pakai kami Tuhan,
Biar hati kami, mata kami, tangan kaki kami berlangkah melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami siap diutus Tuhan, diutus untuk memberitakan kasih-Mu, membawa damai sejahtera, diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, membawa kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua, hari demi hari, langkah demi langkah. Kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.